Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Teja Kusuma, NPM 217111084, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Jurnalistik adalah kegiatan yang dilakukan oleh jurnalis dalam melakukan kegiatan mencari, mengolah, menyimpan, dan menyiarkan berita atau informasi. Jurnalis atau wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik tersebut. Menurut Ensiklopedia Indonesia, jurnalis adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian atau kehidupan secara berkala dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada. Reporter sering melekat dengan orang yang berprofesi pencari dan pembuat berita, tetapi khusus untuk media elektronik, televisi, namun istilah ini kini lebur menjadi satu. Julukan dalam jurnalis yaitu Ratu Dunia, Kuli Tinta, Juru Warta, Separuh Diplomat, Sepatu Detektif, Kuli Disket atau Raja Email, Ahli Berita, dan Juru Berita. Mengenal karakteristik media massa dalam komunikasi massa. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Media massa merupakan hasil dari teknologi modern sebagai saluran komunikasi. Bentuk media massa yaitu diantaranya: pertama, surat kabar meliputi bagian dari pers; kedua, aktualitas meliputi memiliki nilai waktu, psikologis, dan sosial; ketiga, publikasi meliputi terbit secara teratur atau berkala perioditas; yang keempat, universalitas memuat aneka berita. Fungsi komunikasi massa yaitu media cetak menurut Charles R. Wright. Yang pertama yaitu fungsi pengawasan, fungsi transmisi sosial, fungsi kolerasi, dan fungsi hiburan. Bentuk media massa meliputi yang pertama, media elektronik, yaitu radio dan televisi; yang kedua, media sosial, yaitu media online, yaitu meliputi pesan yang disampaikan tidak untuk satu orang, pesan yang disampaikan bebas tanpa melewati gatekeeper, pesan yang disampaikan lebih cepat, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Definisi komunikasi massa menurut Campbell 1986. Yang pertama yaitu, komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk menyebarkan informasi. Yang kedua, komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya bermaksud mencoba berbagi dengan jutaan yang tidak saling kenal. Yang ketiga yaitu, pesan adalah milik publik. Yang keempat, sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Yang kelima, komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper atau penapis informasi. Yang keenam, umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda. Ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama yaitu, komunikator dalam komas melemah. Gabungan antar berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam lembaga. Kedua, komunikasi dalam komas bersifat heterogen. Yang ketiga, pesannya bersifat umum. Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditunjukkan kepada satu orang atau kelompok tertentu. Yang keempat, komunikasi berlangsung satu arah dari media massa ke Anda dan sebaliknya. Yang kelima yaitu, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Serempak berarti halayak bisa menikmati media massa tersebut hampir bersamaan. Yang keenam, media massa mengandalkan peralatan teknis. Ketujuh, komunikasi massa dikontrol gatekeeper. Fungsi media massa bagi individu yaitu, pertama, pengawasan atau pencarian informasi; kedua, pengembangan diri; ketiga, fasilitas dalam hubungan sosial; keempat, substitusi dalam hubungan sosial; kelima, membantu melegakan emosi atau afeksi; keenam, sarana pelarian diri ketegangan dan keterasingan; ketujuh, bagian dari kehidupan rutin ritual. Selanjutnya yaitu ragam bahasa jurnalis. Bahasa jurnalis biasa disebut dengan bahasa pers, yaitu merupakan salah satu dari ragam bahasa yang dikenal di bidang tulis-menulis. Bahasa jurnalistik harus menggunakan bahasa baku dan memperhatikan ejaan yang benar dan sesuai aturan yang berlaku. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang biasa dipergunakan oleh wartawan atau jurnalis ketika menulis karya jurnalistik. Sifat bahasa jurnalistik ialah singkat, padat, menarik,
lancar, sederhana, lugas, dan jelas. Perbedaan bahasa jurnalis dalam karya jurnalistik ialah bahasa jurnalistik yang digunakan dalam penulisan reportase, investigasi akan cenderung cermat jika digunakan dalam bahasa features. Bahasa jurnalis yaitu menulis sesuai dengan fakta, tidak menuliskan opini, mengandung makna informatif, persuasif, dan bisa dipahami, menghindari penempatan kata yang akan membuat kalimat boros. Contoh kata-kata mubazir yaitu adalah bahwa, untuk, serta dari merupakan terjemahan kata yaitu copula, is, am, are, to, of. Karakteristik bahasa jurnalis yaitu ekonomi kata, menghindari kontaminasi, penggunaan keterangan waktu, penggunaan kata kerja transitif, penerapan ekonomi kata dan imbuhan yang tepat, istilah pinjaman, sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, dan mengutamakan kalimat aktif. Kesalahan penulisan yang umum terjadi dalam penulisan berita, yaitu pertama, penggunaan kata dirancu sebagai awalan dan kata depan. Banyak orang menuliskan di secara terpisah, padahal seharusnya disambung dan sebaliknya. Yang kedua, penggunaan kata jika, kalau, bila yang dirancu dengan bahasa bahwa. Yang ketiga, penggunaan kita dan kami. Keempat, penggunaan koma di awal dan di akhir klausa penyela. Yang kelima, subjek dan predikat juga tidak boleh dipisahkan oleh koma. Misalnya, berbagai bahaya, kerja keras, dan jebakan sudah kulalui. Seharusnya kata jebakan tidak diikuti dengan koma. 6. Penggunaan tanda koma sebelum dan atau dalam perincian 3 unsur atau lebih. 3. Meskipun dan namun atau tetapi. Kedelapan, penggunaan kata asing. Ruang lingkup jurnalistik. News berasal dari bahasa Inggris yaitu berita. News secara harfiah mengandung kata new yang berarti baru. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi sebagian besar halayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, dan media internet lainnya. Straight news biasa disebut dengan hard news, merupakan berita langsung, yaitu suatu berita yang disajikan secara singkat dengan hanya menyajikan informasi terpenting saja. Unsur 5W plus 1H. Pada 2 paragraf awal peristiwa yang sedang diberitakan, berita ini terkait pada waktu. Informasi yang disajikan mudah basi jika terlambat disajikan ke publik. Penulisan straight news menggunakan pola piramida terbalik. Straight news biasa disebut dengan hard news, merupakan berita langsung, yaitu suatu berita yang disajikan secara singkat dengan hanya menyajikan informasi terpenting saja. Unsur 5W plus 1H pada 2 paragraf awal peristiwa yang sedang diberitakan. Berita ini terkait pada waktu. Informasi yang disajikan mudah basi jika terlambat disajikan ke publik. Penulisan straight news menggunakan pola piramida terbalik. Feature news merupakan salah satu produk jurnalistik, namun tidak selalu harus mengikuti rumus klasik 5W plus 1H, dan bisa dibedakan dengan straight news, artikel, kolom, dan analisis berita. Urgensi nilai berita. Netralitas dalam pekerja media massa. Keberimbangan atau balance artinya semua pihak diberikan kesempatan. Artinya, penyajian berita dalam media massa yang menganut asas keberimbangan bermakna media harus diberikan porsi pemberitaan yang berimbang terhadap setiap isu dan peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan memberikan kesempatan sama. Ketidakberpihakan artinya media memberikan tempat yang sama pada pandangan yang berbeda. Keadilan merupakan media harus ada pemisahan antara fakta dan opini wartawan dalam pengungkapan isu dan berita. Objektivitas ialah kesesuaian antara berita yang disajikan dengan kenyataan. Syarat nilai berita. Sebuah nilai berita itu harus akurat, lengkap, adil berimbang, objektivitas, harus ringkas dan jelas. Syarat berita berdasarkan sifat dibagi menjadi 2, yaitu berita terjadwal dan berita insidental. Berita terjadwal ialah berita yang sudah dijadwalkan pada satu periode waktu tertentu. Misalnya di hari-hari besar nasional, kompetisi sepak bola, dan lainnya.
Berita insidental ialah berita yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga sama sekali. Misalnya, berita kriminal, bencana alam, kecelakaan, dan lainnya. Jenis-jenis berita yaitu ada straight news, berita langsung, feature news, berita kisah, in-depth news, berita mendalam. Nilai berita menurut pandangan modern yaitu 1. Aktualitas atau timelines. 2. Kedekatan, berita yang berisi tentang peristiwa yang dimungkinkan mengandung unsur kedekatan dengan pembaca akan cenderung lebih menarik perhatian. Yang ketiga, keterkenalan. Berita yang berisi peristiwa yang terjadi kepada orang-orang maupun tempat-tempat terkenal akan memiliki nilai yang lebih. Yang keempat, dampak, ialah sejarah dalam keadaan yang tergesa-gesa. 5. Humus interest. Berita yang semakin menarik untuk pembaca adalah yang mengedepankan rasa simpati dan empati. Yang keenam, konflik, peristiwa perang, demonstrasi, atau kriminal. Ketujuh, seks. Pembahasan mengenai seksualitas kerap menjadi satu elemen utama dari sebuah pemberitaan. Kedelapan, kemajuan. Segala sesuatu yang terjadi dan menunjukkan suatu kemajuan yang luar biasa akan menaikkan nilai suatu berita. Ragam liputan. Yang pertama, ada liputan pendek, ialah langkah pertama seseorang dalam melakukan jurnalisme. Jurnalisme memiliki konsep dasar yang disebut dengan piramida terbalik. Apa sih piramida terbalik? Piramida terbalik ialah urutan berita pada paragraf pertama yang berisi tentang berita yang paling penting. Pada bagian lead berdasarkan tentang cerita, bukti, argumen, kontroversi, dan kutipan. Dan yang terakhir ialah umum, yang berisikan konteks hal relevan. Yang kedua, ada liputan langsung. Ialah liputan yang ditampilkan tidak menurut piramida terbalik ataupun tulisan narasi, tetapi diurutkan berdasarkan peristiwa terbaru yang dicatat jurnalis, namun tetap ada lead yang memberikan informasi paling penting. Yang ketiga, ada liputan panjang. Bila liputan pendek tidak perlu menjawab why dan how secara mendalam, liputan panjang memiliki tanggung jawab mengulas aspek tersebut dalam suatu cerita yang kompleks secara lengkap dan tuntas. Secara sederhana, teks liputan panjang terdiri atas 5 unsur kata dan bisa dibagi menjadi 2, yaitu liputan feature dan investigatif. Liputan feature tidak begitu terikat dengan kebaruan, tetapi lebih bertujuan untuk menghibur dan memberikan sarana kepada pembaca. Prinsip dasar penulisan naskah berita radio. Yang pertama ada easy listening. Formula ialah susunan kalimat yang jika diucapkan enak didengar dan mudah dimengerti pada pendengaran pertama. Yang kedua ada keep it simple and short. Ialah sederhana dan ringkas. Hemat kata, tidak mengumbarkan kata, menggunakan kalimat-kalimat pendek dan tidak rumit. Yang ketiga ada word the way you talk. Ialah tulisan sebagaimana diucapkan. Menulis untuk disuarakan, bukan untuk dibacakan. Keempat, satu kalimat satu napas, upayakan tidak ada anak kalimat. Yang kelima, kejelasan makna. Kejelasan makna lahir dari pilihan dan susunan kata. Sama seperti penggunaan ekonomi kata yang harus sesuai dengan maksud yang akan disampaikan. Prinsip dasar yang dikenal dengan istilah IBC. Actually, keakuratan. Berita yang disampaikan kepada pendengar haruslah akurat, sesuai fakta, benar adanya, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Balance atau berimbang, isi berita tidak berat sebelah dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Ketiga, clarity, kejelasan berita atau informasi disampaikan dengan pendengar secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar. Teknik penulisan berita radio. Yang pertama, yaitu ada bahasa tutur, menggunakan bahasa yang biasa diucapkan sehari-hari. Kedua, ringkas, caranya gunakan kalimat pendek, hindari anak kalimat, dan hindari kalimat yang rumit. Ketiga, kalimat tidak langsung. Naskah radio tidak mengenal kutipan langsung seperti media cetak. 4. Unsur waktu, hari, jam, dan tanggal. Penulisan unsur waktu menggunakan kata-kata kemarin, hari ini, dan besok. Tidak menggunakan nama-nama hari seperti hari Senin sampai dengan Minggu.
Yang kelima, penulisan angka. Yang keenam, mata uang. Sebagaimana prinsip penulisan nomor 1, tulis lambang nama uang dengan cara pengucapannya. Kedelapan, gaya bahasa berita radio. 9, das. Gunakan tanda das atau strip 2 untuk mengapit nama atau istilah penting. Ke-10, huruf kapital. Dulu, naskah radio ditulis dengan huruf kapital semua, akan tetapi sekarang kebiasaan itu ditinggalkan karena lebih sulit untuk dibaca. Liputan investigasi. Definisi jurnalistik investigasi adalah pengungkapan berbagai hal yang disembunyikan oleh orang berkuasa, baik secara sengaja maupun tidak. Hal tersebut meliputi sekumpulan fakta dan keadaan yang kacau balau. Dalam hal ini, jurnalisme investigasi berperan untuk mengungkapkan kedua hal tersebut kepada publik, dengan disertai fakta yang relevan atau sesuai. Contohnya, jurnalisme investigasi guna mengungkap dana publik yang dicuri, penyalahgunaan kekuasaan, kasus degradasi lingkungan, dan skandal kesehatan. 5 elemen penting jurnalisme investigasi. Yang pertama ada mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain. Artinya, jurnalisme bertujuan mengungkap kejahatan yang merugikan banyak orang atau kejahatan terhadap kepentingan publik. Yang kedua, skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas dan sistematis. Yang ketiga, menjawab semua pertanyaan penting yang muncul serta memetakan persoalan dengan gamblang. Keempat, mendudukan aktor yang terlihat secara lugas dengan didukung bukti yang kuat. Yang kelima, publik dapat memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan serta bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan investigasi. Jurnalisme warga. Jurnalisme warga dalam bahasa Inggris disebut dengan citizen journalism. Dalam jenis jurnalisme ini, praktik pencarian berita dilakukan oleh warga. Warga yang dimaksud dalam citizen journalism adalah mereka yang bukan jurnalis profesional. Jadi, jurnalisme warga bisa dilakukan oleh warga biasa tanpa harus memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik atau kewartawanan. Praktik jurnalisme yang dimaksud meliputi kegiatan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan fakta menjadi informasi atau berita dengan gaya penulisan dan penyampaiannya sendiri. Berbeda dengan praktik jurnalisme lainnya, media yang digunakan dalam jurnalisme warga biasanya berupa web, blog, atau media sosial yang sengaja dirancang oleh individu atau kelompok. Informasi yang disampaikan dalam jurnalisme warga lebih berfokus pada konten yang berkaitan dengan isu kepentingan publik. Artinya, konten yang dibuat adalah konten yang penting untuk disampaikan serta memiliki daya tarik publik. Bentuk aktivitas jurnalisme warga. Jurnalisme warga bisa dikategorikan dalam jurnalisme publik karena tidak terkait dengan profesi tertentu, sehingga menghadirkan independensi, reliabilitas, akurasi, serta relevansi informasi. Yang pertama, adanya partisipasi audiens berupa penulisan dan pengunggahan tanggapan yang dilampirkan untuk mengomentari berita, blog pribadi, foto atau video yang diambil dari kamera gadget, atau berita lokal yang ditulis dengan pengguna komunitas. Yang kedua yaitu berita independen dan informasi ditulis dalam situs web. Jurnalisme warga menghasilkan informasi atau berita yang sifatnya independen yang kemudian ditulis dalam situs web. 3. Partisipasi di berita situs berupa komentar pembaca atas sebuah berita yang diunggah atau disiarkan media tertentu. Yang keempat, tulisan ringan. Seperti dalam milis dan email, bentuk jurnalisme warga ini berarti berita atau informasi yang disampaikan merupakan tulisan ringan. Yang kelima, situs pemancar pribadi, artinya menggunakan video situs pemancar dalam menyebarkan informasi. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sharing kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.